Dajjal itu bisa mengendalikan surga dan neraka. Asik. Bisa ngendalin surga dan neraka? Iya sih ini. Salah. Bener deh. Dajjal itu akan muncul pas akhir zaman saja. Akhir zaman. Akhir zaman. Dajjal muncul akhir zaman. Masuk Met. Masuk Met. Dajjal itu sosok monster atau raksasa. Aku kepikiran ya Mas, kalau misalnya raksasa seperti Titan gitu ya. Ya bener. Imam Mahdi dan Dajjal itu akan perang 1 lawan 1. Maksudnya adu jotos gitu. Dajjal bermata 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Islam Logis, mengkaji Islam dengan logika. Seperti yang kita ketahui bahwasanya hingga saat ini masih terjadi polemik mengenai beberapa permasalahan dalam ajaran Islam di kalangan umat muslim sendiri. Nah, pada program kali ini kita akan membahas beberapa di antaranya. Dan kita akan memberikan pemahaman yang sesungguhnya. Nah, topik yang kita angkat di episode perdana ini adalah berkenaan dengan Dajjal. Apa dan siapa Dajjal sebenarnya? Serta untuk tujuan apa Dajjal diciptakan? Selama 25 menit ke depan, saya akan menemani pemirsa untuk mengupasnya. Kalau bicara masalah Dajjal nih, kita itu harus berpatokan kepada manusia yang paling paham berkenaan dengan masalah Dajjal. Siapa itu? Yaitu baginda Hadrat Rasulullah SAW. Apa sih sinyal yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW? Ternyata nih, di dalam hadis begitu sangat jelas dan sangat kuat Rasulullah SAW memberikan pemahaman terkait dengan Dajjal. Yaitu barang siapa, kata Rasul, yang ingin lepas dari fitnah Dajjal, maka dia harus membaca 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Oke, kita cek nih. Apakah pemahaman tentang Dajjal ini di dalam surat Al-Kahfi itu ada? Ternyata ketika dicek, itu tidak ada secara spesifik berbahasa masalah Dajjal. Kata Dajjal itu secara spesifik nggak ada. Tapi sinyal yang sangat besar sekali yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam surat Al-Kahfi, ada di awal surat Al-Kahfi, yaitu Allah Ta'ala berfirman, wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyakuluna illa kadziba. Ini nih Dajjal yang sebenarnya. Nah, baik, kita akan bahas nih
Allah Ta'ala berfirman tadi, wa yunzirul ladzina qalu takhazallahu walada. Ini sinyal yang sangat, warning yang sangat besar sekali. Allah Ta'ala berfirman bahwa Allah Ta'ala akan sangat murka kepada mereka yang mengatakan bahwa qalu takhazallahu walada, bahwa Tuhan itu memiliki anak. Ini yang disebut dengan Dajjal itu yang seperti ini. Bahwa mereka yang memiliki pemahaman, yang memiliki konsep, yang memiliki dogma bahwa Tuhan itu memiliki anak. Nah, sejatinya Dajjal itu adalah satu golongan, suatu agama, suatu komunitas besar yang memiliki dogma, memiliki pemahaman, memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu memiliki anak. Berkenaan dengan ayat ini, kita sudah memahami bahwa arti dari Dajjal itu adalah bangsa-bangsa, agama yang di barat yang memahami bahwa Tuhan itu memiliki seorang anak. Bahkan Yesus itu sebagai anak. Garis bawahnya yang saya sampaikan di sini bahwa Dajjal itu hanya sebagai manusia biasa, dan manusia biasa secara global mereka menyebarkan ajaran-ajaran yang disebut dengan Trinitas. Bangsa yang begitu besar sekali yang kemudian mereka menyebarkan fitnah mereka sampai ke penjuru dunia. Itulah Dajjal. Fitnah apa itu? Yaitu paham Trinitas tadi. Kemudian kita akan bahas nih, apa sih Dajjal itu yang sudah kita lihat di video yang sebelumnya tadi, di awal tadi kan ya. Banyak sih sinyalemen-sinyalemen yang mengatakan, umat Islam sendiri mengatakan itu macam-macam. Dajjal itu bisa mengendalikan surga dan neraka. Dajjal itu katanya matanya satu, Dajjal itu katanya banyak sebentuk raksasa dan lain sebagainya. Nah, oke, kita akan bahas nih ya satu persatu terkait masalah apa yang sudah banyak diobrolkan di kalangan Islam sendiri terkait masalah Dajjal itu. Oke, kita akan mulai nih. Dajjal itu katanya bisa mengendalikan surga dan neraka. Masa sih? Nah, ini secara mutlak Allah Ta'ala telah dengan secara real Allah Ta'ala menyampaikan bahwa di dalam firman Allah Ta'ala menyampaikan lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u illa bi izni. Nah, di sana sangat jelas bahwa tidak ada pencipta langit dan bumi maupun surga dan neraka, itu hanya Allah Ta'ala sebagai Maha Pencipta. Sekecil zarah apapun, dialah Sang Khalik, dialah Allah Ta'ala yang menciptakan segalanya. Dunia, akhirat, seisinya, dan surga dan neraka itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala. So, teman-teman Islam logik, nggak mungkin itu mereka akan, Dajjal itu akan mengendalikan surga dan neraka. Oke? Nah, kita akan membahas kemudian adalah katanya sih, termasuk yang di video tadi, katanya sih, Dajjal itu akan muncul pada akhir zaman saja. Nah, di dalam hadis baginda hadrat Rasulullah SAW pernah menyampaikan juga bahwa waktu Zaharu Mahdi wa kharaju Dajjal wa nuzulul Isa. Di dalam hadis Miskat itu sangat jelas. Betul. Sepakat bahwa Dajjal itu akan keluar, akan muncul di akhir zaman. Betul. Karena kedatangan Dajjal itu sama dengan kedatangan Imam Mahdi. Kemudian kita akan bahas lagi nih. Katanya sih Dajjal itu sosok monster, sosok raksasa. Nah, apakah logika kita sebagai manusia yang diberikan pemahaman, diberikan akal yang sehat, kira-kira masuk akal enggak? Kira-kira kalau kita membayangkan nih, Dajjal itu sebagai monster atau sebagai makhluk raksasa. Kalau flashback saya ke belakang, seperti mungkin kita masih kecil ya zaman dulu ya, mungkin kita akan kebayang bagaimana Dajjal itu seibarat Ultraman melawan monster yang lain lah ya, seolah-olah seperti itu. Atau Dajjal itu seperti monster yang ada di gambar ini. Oke, kita bahas. Karena berkenaan dengan hadis-hadis masalah Dajjal, kita nggak bisa telan mentah-mentah berkaitan dengan Dajjal. No, nggak bisa seperti itu. Karena bahasa-bahasa di dalam Al-Quran, bahasa-bahasa dalam hadis, apalagi terkait masalah Dajjal, kita tidak akan bisa membahasnya secara tekstual. Tapi kalau kita melihat secara kontekstual
Dajjal itu adalah bagaimana mereka selain pemahaman yang tadi, selain memberikan pemahaman fitnah Dajjal merebak kemana-mana sampai ke penjuru dunia terkait masalah doktrin, keyakinan mereka bahwa Tuhan itu adalah 3, Tuhan itu memiliki anak. Selain itu juga mereka menjadi negara superpower, sangat luar biasa pengaruhnya sampai ke penjuru dunia. Nah, inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai raksasa. Nah, kontekstual ini yang harus kita pahami bahwa bukan secara physically, bukan hanya secara bentuk Dajjal itu, tetapi harus kita maknai secara kontekstual. Apa itu? Bahwa Dajjal itu, bahwa mereka yang tadi, selain paham tadi Trinitas, adalah Dajjal itu adalah mereka menguasai jagat raya ini dengan kekuasaan ekonominya, politiknya, kekuasaan pemikirannya, sehingga mereka menjadi negara superpower, menjadi negara raksasa. Itulah mungkin yang bisa kita bahas tentang masalah Dajjal itu sosok monster atau raksasa. Nah, di dalam video tadi juga kita akan bahas juga nih terkait pemahaman tentang Dajjal. Katanya Imam Mahdi dan Dajjal itu akan perang 1 lawan 1. Oke, kita akan bahas lagi ya. Nah, di dalam hadis terkait dengan Dajjal itu Imam Mahdi dan Dajjal itu akan turun bersamaan, tetapi pengertian perang di sini bukan secara fisik juga. Kita akan bahas secara kontekstual. Imam Mahdi akan melawan Dajjal itu bukan dengan turun dengan pedang. Islam akan apa dikatakan oleh dunia ketika Islam kemudian Imam Mahdi turun dengan pedangnya, kemudian berperang dengan pedang. Islam tidak menjadi agama yang damai lagi. Nah, hadis berkenaan dengan turun Imam Mahdi, tugas-tugas Imam Mahdi salah satunya adalah hakaman adalan. Fayaksirus solib wayaktulul hinzir. Nah, kita bahas nih secara kontekstual ya, bahwa Imam Mahdi akan melawan Dajjal dengan salah satunya tugasnya adalah 3 tadi. Ayat itu adalah salah satunya, saya jelaskan ya. Fayaksirus solib. Fayaksirus solib adalah akan mematahkan salib. Bukan secara tekstual, nggak mungkin ya pemirsa, nggak mungkin nih Imam Mahdi itu akan datang ke setiap gereja, kemudian mengambil salib, kemudian dipatahkan salibnya. Gereja yang di Sulawesi Utara, tuh ratusan gereja di sana, belum di Indonesia, belum di benua mana di Asia, belum di Amerika, belum gereja di seluruh dunia ini. Habis waktunya Imam Mahdi itu untuk mematahkan salib itu. Tetapi apa yang dimaksud di sini? Yang dimaksud secara tekstual yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW yang hadis ini adalah bagaimana Imam Mahdi utusan Allah Ta'ala ini di akhir zaman ini akan mematahkan argumentasi bahwa Tuhan itu 3. Bahwa Yesus itu sebagai Tuhan. Pemahaman salib ini yang akan dipatahkan oleh Imam Mahdi. Dengan apa? Dengan pedang apa? Dengan argumentasi apa? Yaitu dengan Al-Quranul Karim yang begitu indah. Argumentasi yang indah di dalam Al-Quranul Karim. Dan akan mematahkan akidah-akidah seperti itu. Paham-paham seperti itu akan dipatahkan oleh Imam Mahdi. Dengan dialog yang baik, dengan pemahaman yang baik, dengan argumentasi yang tajam, dengan akhlak yang baik. Itulah senjata Imam Mahdi, bukan dengan peperangan. Nah, yang kemudian adalah wayaktulul hinzir, akan membunuh babi. Nah, nih saya jelasin lagi nih ya. Bukan berarti Imam Mahdi juga masuk ke hutan, keluar hutan, kemudian membunuh babi. Habis waktunya. Apa bedanya Imam Mahdi dengan sang pemburu? Kan? Nggak ada bedanya. Padahal ini sebagai utusan Allah Ta'ala. Nah, Imam Mahdi, wayaktulul hinzir di sini, artinya adalah bagaimana Imam Mahdi itu dengan argumentasi yang memukau, dengan petunjuk Allah Ta'ala, dengan wahyu dan ilhamnya, maka Imam Mahdi itu akan membunuh karakter-karakter seperti karakter hewani yang melekat di dalam tubuh manusia. Coba lihat aja, babi kan ya, kebiasaan babi itu yang nggak bakalan lepas itu adalah dia suka kepada yang kotor-kotor, nggak mau kepada hal yang bersih. Maunya tinggal di tempat yang kotor. Bahkan kotoran dia sendiri itu dimakan sama dia. Nah, sekarang kita juga lihat nih. Sekarang kita sudah lihat karakter-karakter seperti itu udah banyak. Orang dengan
pergaulan yang sangat hancur sekali, sangat bobrok sekali. Pergaulan yang laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Semua tatanan akhlak itu sudah hancur. Seperti kotoran-kotoran babi tadi. Itulah kedatangan Imam Mahdi itu. Dan itulah yang akan dibunuh oleh Imam Mahdi. Karena apa? Pengaruh-pengaruh Dajjal ini, fitnah Dajjal ini sudah merasuk ke tatanan kehidupan manusia. Dia jauh dengan Tuhan, akhlaknya juga udah jauh. Nah inilah Imam Mahdi lawan dengan Dajjal itu maksudnya seperti itu. Kontekstualnya seperti itu. Oke, pemirsa? Nah, masih penasaran? Kita akan bahas lagi ya. Sesuai dengan apa yang sudah kita dengarkan bersama di video di awal tadi ya. Nah, terakhir pembahasan di video segmen yang pertama, kita akan bahas tentang katanya Dajjal itu bermata satu. Nah, betul, sepakat. Di dalam hadis Rasulullah pernah bersabda, wa idal masihud Dajjal awarul ain. Nah, katanya, kata Rasulullah itu, sinyalnya Dajjal itu katanya, Dajjal itu hanya punya mata satu. Nah, kalau kita logikakan, ini nggak masuk akal juga. Kalau kita ujuk-ujuk lihat, oh ada lahir anak satu, lihat, oh ini orang Dajjal nih. Enggak, kita kembali ke tadi ya. Dajjal itu hanya manusia biasa yang dengan kekuatannya, kemudian dia menguasai dunia dengan ekonomi dan lain sebagainya, dan kemudian dia menghancurkan akhlak manusia. Itu Dajjal tuh. Manusia biasa kok, bukan raksasa. Nah, dia matanya satu katanya. Matanya picik. Apa tuh matanya picik? Sekarang kita akan bahas secara kontekstual. Nah, kontekstualnya, pemahamannya adalah bahwa Dajjal saat ini sudah merasuk sampai ke dapur-dapur kita. Kita sadar gak sadar, kita sudah terperangkap dengan fitnah Dajjal. Mau ngecek, mudah sekali. Kita kalau bangun tidur, banyakkan orang saat ini, sedikit-sedikit baru bangun tidur nih, udah ngecek HP-nya duluan. Yang dicari itu bukan siapa, bukan Al-Quran, bukan sholat tahajud. Yang dicari itu apa? Yang dicari itu HP duluan. Yang dicari itu bagaimana supaya kita itu cepat mencari kesenangan dunia. Dari pagi nih sampai mau pagi lagi, dari pagi berangkat pagi pulang malam, setiap hari kita lakukan. Kita hanya berpikir dunia terus. Untuk kepentingan Allah Ta'ala, no, sangat jauh dari itu. Inilah kenapa disebut dengan Dajjal itu mata satu. Dia menggoda, dia hanya melihat dunia saja. Dia hanya melihat satu sisi aja. Matanya itu, satu mata itu artinya dia hanya melihat satu sisi aja. Dia tidak pernah melihat mata rohani. Dia jauh dengan mata Tuhan. Dia tidak pernah melihat bagaimana Tuhan itu berkuasa atas segalanya. Dia tidak akan bisa melihat mata Allah Ta'ala yang dimana setiap doa-doanya terkabulkan di setiap permasalahannya. Dia tidak bisa melihat mukjizat Allah Ta'ala. Dia tidak bisa melihat pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa. Karena apa? Karena dia sudah tertutup dengan mata duniawi, mata materialisme. Jadi, Islam logis. Nah, ini pemahaman secara kontekstual berkenaan dengan masalah Dajjal. Jadi, ini yang bisa saya sampaikan di segmen pertama. Sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video berikut ini. Boleh tahu nggak namanya siapa? Nada Syifa. Nada. Oke. Nada, sebelumnya percaya nggak Dajjal itu pernah datang? Sebagai orang yang beragama ya tentu aja aku percaya sih ada Dajjal itu pasti datang. Takut nggak sih sama namanya Dajjal? Takut sih, tapi bukan takut yang bukan takut secara fisik, tapi takut kalau ternyata iman kita belum kuat ngadepin Dajjal kayak gitu. Dalam bayangan lu tuh Dajjal tuh seperti apa sih? Kalau secara fisik kan banyak orang-orang yang bilang simpang siur, bentuknya kayak gini, bentuknya kayak gitu. Tapi sih kalau menurut pandangan gue, Dajjal tuh seseorang yang menyesatkan. Jadi
seseorang yang menyesatkan lah intinya, sama orang yang ngejerumusin kita ke hal-hal yang gak baik. Tuh menurutku udah dajjal sih kelakuannya. Terus menurut lu nih, buat apa sih Allah nyiptain dajjal? Apa ya? Menurut gue diciptain dajjal itu karena sebagai manusia itu tuh harus tahu kalau di akhir tuh ada pengujian yang lebih berat daripada ujian-ujian yang ada di dunia. Nah ini nih karena kan dajjal turun pas kita mau kiamat kan. Nah karena itu tuh dajjal turun untuk menguji kita terakhir kalinya. Menurut gue sih gitu. Oke, keren juga jawaban lu. Boleh tahu namanya, Kak? Nama saya Muhammad Sakti Albar. Kak, kita mau nanya nih tentang Dajjal nih ya. Percaya nggak Dajjal itu pasti datang? Percaya sih. Percaya? Iya, Kenapa? percaya. Karena kan emang udah diyakinin juga, sudah disebut di Al-Quran ya, pasti Dajjal itu datang gitu. Nah, takut nggak sih sama Dajjal ini? Kalau lagi keinget sih takut banget gitu, tapi kalau udah nongkrong kayaknya iya takut sih. Oh gitu. Iya. Nah, dalam bayangan kakaknya nih, Dajjal itu seperti apa sih? Ada yang bilang sih kayak berupa manusia juga ya, tapi pernah baca juga artikel gitu katanya Dajjal itu bisa berupa fitnah gitu. Sekarang ada yang bilang berupa apa digital ada ya. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Dajjal itu diciptakan tuh buat apa sih? Kayaknya buat di akhir nanti tuh kayak buat menggoyahkan iman umat muslim aja sih kayaknya. Gitu. Mungkin. Oke, hai. Boleh tahu nggak nama kalian siapa aja? Boleh, dari aku namanya Villa. Villa. Aku namanya Sinta. Aku namanya Risma. Oke. Kalian percaya nggak sih Dajjal itu akan datang? Percaya. Percaya masih ada. Oke. Takut nggak sih sama Dajjal? Takut kan? Takut lah. Dalam bayangan kalian tuh gimana sih Dajjal? Kayak gimana gitu bentukannya? Kayak orang aja mungkin Kak, tapi kan di banyak kenalnya banyak yang mata satu gitu ya di atas. Iya. Kayak Ada tulisan di sini kalau nggak salah kafir gitu, kafaro gitu. iya benar. Iya benar, suka ada kayak gitu ya. Buat apa sih kira-kira Dajjal tuh diciptain sama Tuhan menurut kalian? Enggak tahu Kak. Nggak. Buat menguji iman. Bisa karena dia kadang-kadang orang kafir gitu. Iya. Oke, namanya siapa ini? Sadam Al-Ghifari Husni. Berapa? Nih, mau nanya tentang Dajjal nih. Iya. Tahu nggak Dajjal itu apa? Tahu Tahu. Apa? ini apa sih? Makhluk yang keluarnya ntar di akhir zaman. Zaman. Nah. Takut nggak sih sama Dajjal? Insya Allah kan Tergantung tergantung iman. Kalau imannya nggak kuat, ya pasti masuk ke pengikut Dajjal. Nah, dalam bayangan adik-adik nih ya, Ya. Dajjal itu seperti apa sih? Seperti makhluk besar. Bermata satu. Ada katanya ya. Sininya ada Arab kafir. Oh, kayak gitu. Kenapa Allah menciptakan Dajjal itu? Buat apa ya? Buat manusia. Ngetes manusia sih. Imannya kuat apa enggak, jadi gitu. Oh, gitu. Oke, namanya siapa? Namanya Fauzan Abdul Malik. Nih, tahu nggak sih Dajjal itu apa? Dajjal itu ya sejenis makhluk. Dia mempunyai rakyat-rakyat yang begitu banyak. Ya seperti iblis dan setan-setan lainnya yang seperti kayak kita makhluk hidup. Percaya nggak Dajjal itu pasti datang? Percaya banget. Kenapa tuh? Banget. Ya karena di Al-Quran dan hadis saja sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan bahwa di suatu saat nanti akan datang. Oke. Ya. Nah, dalam bayangan adek ini nih, Dajjal itu seperti apa sih sosoknya? Ya seperti ada beberapa jenis ya. Ya seperti ya makhluk besar, bertanduk, mata satu, dan sebagainya. Nah, terus boleh tahu nggak kenapa Allah menciptakan Dajjal? Karena buat kita yakin di dunia ini cuma sementara. Bagaimana? Sudah lihat kan pemirsa videonya? Oke, kita lanjutkan kembali ke pembahasan. Dari video yang kita saksikan bersama tadi, pemirsa, ada 3 nih
yang saya akan bahas di kesempatan kali ini karena udah banyak nih di awal kan kita udah bahas di segmen yang di awal. Nah paling nggak ada 3 nih yang kita akan bahas di segmen yang kali ini, yaitu ada apa Dajjal. Yang pertama nih, Dajjal pernah datang nggak? Yang kedua, takut nggak sama Dajjal? Yang ketiga, buat apa Dajjal diciptakan? Oke, kita bahas nih ya. Dajjal pasti datang nggak? Pasti dong, pasti. Karena dan bukan pasti datang, udah datang, udah ratusan tahun yang lalu juga udah datang. Sebagaimana yang disampaikan di awal tadi kan ya. Nah, Imam Mahdi dan Dajjal itu berbarengan datangnya. Nah, udah datang nih. Terus mau ngapain? Takut gak sama Dajjal? Gak perlu takut. Kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita, dan pastinya ikutin apa yang difirmankan Allah Ta'ala dan disabdakan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Apa tuh? Ketika Imam Mahdi datang, segera berbaiat kepadanya. Fa'iza ra'aitumuhu fabai'uhu. Walau habwan ala salji fa'innahu khalifatullah Mahdi. Ini sebenarnya jalan satu-satunya supaya kita terhindar dari fitnah Dajjal, yaitu beriman kepada Imam Mahdi. Nah, gak usah takut, gak usah cemas, karena walaupun Dajjal sudah ada dan sudah merasakan saat ini kita berada di tengah itu, pengaruh Dajjal yang luar biasa, semua ekonomi dikuasainya, semua tatanan kehidupan dikuasainya, teknologi, semua ekonomi, bisnis, semua dikuasai sampai bangsa Dajjal ini sampai ke penjuru dunia. Dan kemudian dia menyebarkan fitnahnya, fitnah Dajjal itu dengan paham Trinitas tadi, maka hanya satu jalan keluarnya, yaitu beriman kepada Imam Mahdi. Tanda-tanda kedatangan Dajjal sudah ada, sudah kita merasakannya, dan otomatis kedatangan Imam Mahdi pun sejatinya sudah ada. Nah, yang ketiga nih dari video tadi, buat apa Dajjal diciptakan? Tentu jelas, Dajjal diciptakan adalah bagaimana manusia akan tergoda, tergiring kepada hal-hal materialis, hal-hal keduniawian, sehingga tidak bisa melihat mata rohani. Maka daripada itu, pemirsa Islam Logis dimanapun Anda berada, penting untuk kita selain kuatkan iman kita, tetap berada di dalam jalur ketakwaan dan tetap berada di dalam setiap langkah kita apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, dan beriman kepada Imam Mahdi. Tentu insya Allah Ta'ala kita akan jauh, akan terlepas, akan jauh dari yang namanya fitnah Dajjal. Baik pemirsa, pembahasan terkait Dajjal tentunya tidak cukup dalam satu episode saja. Namun setidaknya materi sederhana yang telah disampaikan sebelumnya dapat membukakan khazanah keilmuan kita. Saya, Abdul Hafiz Bahan Subuh, dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.